Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan materinya, teman-teman mahasiswa. Terima kasih telah bergabung di channel kita. Hari ini kita lanjutkan materi tentang penelitian kualitatif. Pada kesempatan ini kita akan melihat perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ini orang sering cenderung bingung membedakan yang mana penelitian kuantitatif dan yang mana penelitian kualitatif. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa penelitian kuantitatif itu merupakan penelitian yang sifatnya ya tradisional, artinya hal-hal yang diungkapkan secara kuantitatif atau dalam bentuk angka, ini yang dibahas di sana. Kemudian kenapa penelitian kualitatif juga itu disebut sebagai penelitian alternatif? Nah, itu tadi, karena ketika ada hal-hal yang tidak bisa dipecahkan di penelitian kuantitatif, itu dipecahkan atau diungkapkan di penelitian kualitatif. Ya, seperti itu gambaran umumnya. Nah, ada penentuan metode ya. Jadi penentuan metode ini, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai perbedaan itu, penentuan metode itu yang pertama, ketika kita mau meneliti, kita harus tahu tujuan penelitian itu, atau tujuan penelitian akan menentukan peminat ya, pembaca dan audiensnya. Jadi ketika tujuan penelitian ini kita sudah terapkan dengan baik, maka tentu isi dari penelitian itu akan menentukan siapa peminatnya, siapa pembaca dan audiensnya yang mana saja. Yang kedua, demi mengembangkan ilmu tentu audiensnya adalah para ilmuwan, peneliti dan akademisi. Ini jelas ya. Kemudian yang ketiga, tujuan penelitian akan tentu menentukan metode yang dipakai. Nah, ini yang teman-teman harus cermati dengan baik. Jadi tujuan penelitian kita itu mesti ditentukan dengan sangat cermat ya. Jadi tidak serta-merta langsung melihat ada judul tanpa ada masalah. Nah, ini biasanya sering dilakukan oleh mahasiswa. Tiba-tiba ada judul, tidak ada masalah. Nah, ini harusnya semua judul-judul penelitian itu yang kita buat juga sudah termasuk dalam tujuan penelitian, itu sudah harusnya dimulai dari masalah ya. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah masalah. Nah, bahkan ini menjelaskan bahwa masalah itu menentukan pentingnya penelitian. Nah, dari pentingnya penelitian ini terbagi menjadi misalnya pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini bersumber dari misalnya empirisme, sama dengan pengalaman tempat kerja atau masukan peneliti atau ahli yang lain misalnya. Nah, kalau dia misalnya pengalaman pribadi, yang dimaksud pengalaman pribadi ini adalah pengalaman empirisme yang sifatnya menurut teman-teman itu sudah ilmiah ya. Ada yang namanya observasi awal misalnya, atau wawancara awal dengan orang-orang yang ada di sekitar kita berkaitan dengan masalah penelitian itu. Nah, tentu misalnya pengalaman pribadi itu tentu kaitannya dengan kualitatif ya, erat kaitannya dengan metode kualitatif. Kemudian pengalaman tempat kerja ini bisa dua, ada kualitatif dan kuantitatif. Kemudian juga masukan peneliti ahli, itu bisa saja secara kuantitatif dan kualitatif. Tapi secara pengalaman pribadi itu teman-teman akan menjelaskannya secara kualitatif. Nah, ini alurnya. Dasar pemilihan metode tentu menimbulkan yang namanya ada pertanyaan, kemudian tujuan penelitian, siapa audiensnya, dan data seperti apa yang akan dihasilkan dari penelitian itu. Teman-teman mesti perhatikan ini dengan baik. Dasar pemilihan metodenya, jadi kita melihat tujuan penelitian itu ketika memilih atau mencoba untuk menerapkan satu metode. Jadi kita harus melihat hubungan misalnya sebab akibat, yaitu atau korelasi misalnya, ataupun evaluasi kegiatan atau program yang sifatnya objektif namun terukur dan terbatas. Maka tentu ini lebih cocok menggunakan metode kuantitatif. Nah,
kalau seperti itu. Jadi kalau sudah misalnya kausalitas sebab akibat atau korelasi misalnya atau evaluasinya, ya tentu lebih baik kita menggunakan misalnya metode kuantitatif ya. Ini pemisalan. Nah, dan seterusnya. Jadi ini Krauswell ini menggambarkan ya bahwa proses penentuan metode yang akan dipergunakan berdasarkan masalah yang hendak dijawab atau dimengerti. Menurut beliau ini masalah penelitian dapat berasal dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, dan masukan dari peneliti lain. Nah, sumber masalah ini akan menentukan metode yang dipakai. Nah, ini yang disebut. Jadi misalnya ya teman-teman, ini baru-baru kemarin kita mau lihat tingkat kepercayaan atau kredibilitas ya, misalnya calon paslon misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 kemarin kan ada quick count kan. Nah, tentu hasil quick count itu digambarkan atau diungkapkan dalam bentuk angka, maka penelitian itu disebut kuantitatif. Nah, metodenya pasti survei. Jadi survei ini yang digunakan oleh peneliti atau enumerator untuk mencari data di lapangan. Nah, kemudian diberi data berupa angka, dan angka itu misalnya dari sekian pemilih, misalnya ada 100 pemilih di satu wilayah itu, nah berapa persennya memilih 1, 2, dan 3. Nah, tentu kesimpulannya misalnya ini sederhananya ya, dari 100 misalnya ya 60% memilih nomor 2 misalnya, 25 memilih nomor 1 misalnya ya, 17 memilih nomor 3. Nah, ini pemisalan. Jadi angka itulah yang disebut metode kualitatif. Nah, untuk menggambarkan proses itu atau untuk meneliti lebih jauh lagi tentang data-data yang dimaksudkan itu, nah audiensnya ini ya kita kemarin ini ya, audiensnya data itu tadi misalnya angka. Nah, inilah yang diungkapkan dalam penelitian survei tadi. Nah, kita mau lihat perbedaan secara mendasar tentang bagaimana membedakan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif itu. Nah, perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif ini bisa dilihat dari gambar berikut ya. Kuantitatif misalnya di prosesnya identifikasi masalah, deskripsi dan keterangan, sedangkan kualitatif mencari arti dan makna. Jadi ini tentu pendekatan kuantitatif menggunakan data yang dapat diukur dalam bentuk angka dan statistik seperti contoh tadi kan. Kemudian metode ini tentu menekankan pada pengumpulan data kuantitatif untuk mengukur hubungan antara variabel dan menguji hipotesis. Nah, yang kedua biasanya kalau melihat perbedaan ini, biasanya tujuan itu biasanya menggunakan atau digunakan untuk mengukur frekuensi, misalnya distribusi atau tingkat kecenderungan suatu fenomena. Nah, tujuan utamanya tentu untuk menyajikan, jadi generalisasi dan membuat prediksi yang tentu dapat diukur. Nah, ini kalau di kuantitatif ya. Kalau di kualitatif misalnya tadi pendekatannya, jadi pendekatan kualitatif ini tentu menggunakan data dalam bentuk deskripsi ya. Data dalam bentuk deskripsi deskripsinya itu dan tidak terstruktur seperti kata-kata misalnya, kemudian gambar atau suara misalnya. Metode ini menekankan tentu pada pemahaman, makanya dia mencari arti, pemahaman mendalam tentang konteks, persepsi dan pengalaman individu. Tentu teman-teman akan mengatakan kok di kuantitatif juga deskripsi. Nah, di sini ada penyajian data dalam bentuk analisis deskripsinya dan inferensialnya. Nah, kalau di sini juga dideskripsikan, tapi dia lebih banyak pada mencari arti atau makna ya. Tentu dikaitkan dengan konteksnya, persepsinya dan pengalaman individu. Nah, kalau misalnya tujuan, nah ini kan tujuan. Jadi kalau misalnya tujuan penelitian kualitatif ini itu digunakan untuk
menjelaskan, memahami dan mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan multidimensional. Nah, ini yang perlu dipahami, multidimensional, yang tujuannya tentu adalah untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual. Itu tadi, jadi jangan dipisahkan itu ya. Jadi pemahaman yang mendalam dan kontekstual. Makanya ini lebih ke meaning atau mencari makna dalam sebuah masalah ya. Nah, selanjutnya kalau kita perlihatkan ada tadi audiens ya. Kalau kita ingin menjelaskan tentang audiensnya, audiens penelitian kuantitatif ya cenderung ditujukan kepada pembaca yang mengharapkan data yang jelas. Jadi dia berbasis data yang jelas dan statistik yang dapat diandalkan. Jadi ini dapat termasuk para ilmuwan, peneliti atau praktisi yang membutuhkan informasi yang terukur. Nah, misalnya tadi survei, jadi itu harus terukur. Walaupun ada margin error atau beberapa kekeliruan mungkin akan dilakukan, tapi sebaiknya tidak lebih dari 5%. Nah, kemudian kalau di kualitatif ya, audiensnya ini penelitian kualitatif itu sering ditujukan kepada pembaca yang tertarik pada narasi, interpretasi ya, dan pemahaman mendalam tentang fenomena. Nah, ini dapat termasuk misalnya akademisi, audiensnya, peneliti atau praktisi yang tentu menghargai analisis kualitatif yang mendalam. Jadi tidak puas hanya dengan angka, tapi bagaimana memaknai angka itu. Nah, itu yang orang-orang peneliti kualitatif inginkan. Bagaimana memaknai secara mendalam tentang data yang dihasilkan atau data yang disajikan. Nah, bagaimana tentang landasan teoritisnya. Nah, kalau misalnya di kuantitatif ya, secara teori yang mendukung pendekatan kuantitatif ini ya sering kali bersifat positivis. Jadi positivistik yang mengandaikan bahwa realitas dapat diukur ya, realitas itu dapat diukur dan dijelaskan secara objektif melalui pengumpulan data yang terukur. Nah, teman-teman sudah mungkin pernah mencoba menerapkan teori pendekatan atau metode penelitian kuantitatif. Nah, ini tentu teman-teman sudah memiliki pengalaman bagaimana realitas itu teman-teman bisa ukur dan jelaskan secara objektif melalui data yang tadi yang terukur ya. Nah, ini khusus, jadi betul-betul datanya itu kita bisa ukur dengan baik. Nah, kalau misalnya masalahnya untuk melihat misalnya efektivitas atau keefektifan suatu misalnya metode pembelajaran, yaitu mesti bisa diukur dengan baik dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Tapi beda di kualitatif. Di kualitatif bisa saja penelitian itu berubah sesuai dengan masalah yang berkembang di lapangan. Jadi kita sudah menerapkan indikator, tapi ketika kita ke lapangan ternyata pengalaman di sana berbeda. Jadi ya kita pun harus beradaptasi. Makanya biasanya itu disebut penelitian yang fleksibel dan refleksi. Jadi begitu teman-teman ya. Kemudian penentuan ini metode ya, penentuan metodenya. Oh ya tadi kalau belum ya ini landasan teoritisnya. Nah, kalau ini landasan teoritis kualitatif itu tadi mengandung pendekatan kualitatif ya, sering bersifat konstruktivis atau fenomenologis. Nah, kalau yang tadi dia positivis, sedangkan yang ini bersifat konstruktif ataupun fenomenologis ya. Tentu yang mengakui kompleksitas dan subjektivitas realitas. Makanya kemarin sudah kita
jelaskan atau kita diskusikan bersama bahwa kualitatif itu sangat subjektif ya, kecenderungan penelitinya itu sangat besar subjektivitasnya, tapi ada cara-cara untuk menghindari subjektivitas itu. Sedangkan kuantitatif itu objektif. Makanya kalau kita menggunakan istilah populasi sampel, maka tentu yang di kuantitatif itu menggunakan objek penelitian, sedangkan di kualitatif tidak, dia menggunakan informan ya. Informan ini ya tentu peranannya subjektif, jadi subjek saja. Jadi begitu teorinya ya. Kemudian penentuan metode di kuantitatif ini, penelitian kuantitatif ini memerlukan desain penelitian yang kuat. Jadi kita sudah desain dengan baik, kemudian ini termasuk penggunaan misalnya instrumennya seperti survei ya tadi, kemudian penelitian eksperimen murni atau semu atau kuasi eksperimen, maupun analisis data statistik yang ditujukan memang untuk mampu menguji hipotesis yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sedangkan di penelitian kualitatif itu memerlukan penelitian desain penelitian yang lebih fleksibel. Jadi termasuk teknik pengumpulan datanya, misalnya wawancara mendalam, observasi partisipasif, kemudian analisis konten untuk memahami dan menafsirkan makna dari perspektif partisipan itu. Nah, memang teman-teman akan mengalami kesulitan dalam memahami ini mungkin, tapi kalau dipikirkan dengan baik, logikanya dapat, insya Allah bisa dipahami dengan baik. Jadi kuantitatif berbasis angka, ya kualitatif berbasis kata atau kata-kata skrip. Ini yang teman-teman perlu pahami. Terus selanjutnya itu tingkat pemilihan sumbernya ini bisa dari internet, jurnal, paper, misalnya disertasi, buku, dan ensiklopedia. Banyak yang jelas. Kalau misalnya teman-teman mau menentukan metode, ya teman-teman juga harus banyak dulu melihat referensi-referensi yang lain untuk dijadikan sebagai pertimbangan pemilihan metode itu ya. Nah, proses analisis data kualitatif ini ada beberapa tahap. Ini kita adaptasi dari Krauswell ya. Jadi proses adaptasi ini tentu penjelasannya bahwa proses analisis data kualitatif ini melibatkan langkah-langkah yang tentu sistematis ya, untuk menguraikan dan memahami makna dari lapangan. Jadi seperti wawancara misalnya. Jadi misalnya ya, kita sudah wawancaranya. Jadi setelah melakukan wawancara, rekaman atau ada catatan dari wawancara itu, kemudian ditranskripsi menjadi teks tertulis. Jadi proses pengetikan ini memungkinkan peneliti untuk ya memiliki catatan yang jelas dan dapat diakses dari hasil wawancara. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan proses transkripsi teks ya dari rekaman itu, disinilah kejelian kita, fokus kita diuji. Jadi teman-teman ketika misalnya kan ada alat bantu perekam ya, jadi teman-teman akan mentranskripsi pertanyaan dan jawaban yang terdapat atau terdengar dari alat perekam itu. Nah, di sini harus betul-betul dipahami setiap katanya, dimaknai betul setiap katanya, yang mana yang berkaitan dengan data penelitian kita. Tapi semuanya ditranskripsikan saja dulu, nanti kita klasifikasikan mana yang betul-betul konten, mana yang tidak. Nah, yang kedua ini yang kita pengetikan data teks tadi. Jadi sambil kita menyimak, tentu sambil kita memahami isi teks itu ya, sambil kita memahami isi teks itu. Jadi peneliti ini membaca keseluruhan teks dari wawancara untuk mendapatkan
pemahaman. Ini yang ketiga. Jadi untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang isi konteksnya. Jadi pada tahap ini peneliti tentu mencatat observasi awal dan mengidentifikasi bagian-bagian yang relevan untuk analisis lebih lanjut. Yang keempat, coding dan klasifikasi. Nah, kita sudah jelaskan juga kemarin tentang codingnya. Jadi setelah membaca keseluruhan teks itu, peneliti memulai proses coding, ya, di mana mereka mengidentifikasi konsep-konsep atau tema yang muncul secara berulang dalam data. Nah, ini tentu melibatkan atau memberikan label atau kode pada bagian-bagian tertentu dari teks yang berkaitan. Jadi teks yang berkaitan ini dengan konsep atau tema tertentu. Jadi ini sudah harus diberikan tanda atau label kode. Misalnya ada yang sama jawabannya, ada yang berbeda. Cari kode yang bisa kita memudahkan kita menemukan data yang misalnya sama. Boleh jadi antara misalnya informan pertama kedua ada kesamaan misalnya, atau ada perbedaan misalnya, perbedaan persepsi. Nah, ini yang perlu dikoding dan diklasifikasikan dengan baik. Tentu terakhir itu dideskripsikan pola dan dilihat temanya. Jadi peneliti itu mendeskripsikan setiap kode atau tema yang telah diidentifikasi secara rinci. Jadi ini melibatkan penjelasan tentang makna dan konteks dari setiap kode atau tema, serta contoh-contoh dari data yang mendukung deskripsi tersebut. Jadi pola kaitannya juga dengan pola, bahwa peneliti itu mulai mencari pola. Jadi kita lihat polanya atau hubungannya ya, antara berbagai kode-kode yang sudah kita berikan tadi atau tema ya yang telah diidentifikasi. Ini melibatkan identifikasi pola yang muncul dalam data, seperti misalnya kecenderungan tertentu atau hubungan antara konsep-konsep yang berbeda. Nah, ini yang membutuhkan betul-betul bahwa di sinilah data kualitatif itu instrumen utamanya adalah peneliti. Kemudian temanya, misalnya pola yang muncul ya, peneliti itu mengidentifikasi tema utama yang mewakili inti dari data. Jadi tema-tema ini mencerminkan pola-pola yang signifikan dalam data dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Jadi apa masalahnya? Jangan pernah lupakan rumusan masalah kita ketika sementara melakukan proses ini. Nah, interpretasi satu lagi itu interpretasi dan tentu menyimpulkan data ini, itu yang paling penting. Jadi tahap terakhir setelah memahami deskripsi pola dan tema yang ada dalam data kualitatif ini, proses data kualitatif ini, interpretasi dan kesimpulan itu sangat penting. Jadi terakhir kali peneliti akan melakukan interpretasi lebih lanjut dari tema-tema yang telah diidentifikasi itu. Kemudian peneliti akan membuat kesimpulan tentang makna dan implikasi dari temuan mereka. Jadi ini melibatkan juga atau mengaitkan temuan dengan literatur yang relevan, dan kemudian mengeksplorasi implikasi teoritisnya dan praktisnya dari penelitian. Jadi kekuatan dari literatur inilah yang akan mendukung temuan penelitian kita. Apakah penelitian kita ini memiliki data yang kredibel, kemudian didukung oleh teori-teori yang sudah kita ramu sedemikian rupa. Nah, proses analisis ini proses yang iteratif ya. Jadi di mana langkah-langkah tersebut itu seringkali berulang dan saling melengkapi satu sama lain. Karena selama proses ini biasanya itu peneliti tetap terbuka terhadap penemuan baru dan reflektif terhadap interpretasi mereka tentang data. Jadi
kemarin sempat meneliti tentang Malabi ya, tentang Malabi di Mandar. Nah, itu kami tim. Jadi teman-teman itu sudah ke lapangan mencari data. Awalnya itu kami ke daerah bawah, daerah Sendana ya, daerah Sendana. Nah, di daerah Sendana itu kita temukan data wawancara awal dengan masyarakat di sana, kemudian kami diarahkan kepada informan tidak usah kita sebut namanya di sana. Kemudian dia mengungkapkan bahwa ada data seperti ini, pertama di Balanipa, Mainda, Kero Puang, iya Kero, kalau saya ya iya Kero namanya pakai malimbo-limbo. Nah, itu kenapa kita ada data seperti itu. Nah, awalnya kita mau meneliti di daerah Majene, namun seiring berjalannya waktu ada data seperti itu yang menunjukkan lokasi proses data yang kita mau teliti tadi itu, atau masalah yang kita mau teliti tadi itu berkaitan dengan temanya justru diarahkan ke misalnya daerah Pulau Mandar. Maka kita sambil jalan itu mengklarifikasi, kemudian memverifikasi data-data yang tadi, ungkapan tadi itu di beberapa wilayah yang ada di Majene. Ternyata sama bunyinya, walaupun beberapa ungkapannya yang berbeda, tapi tujuannya atau temanya sama. Pola pengungkapannya ya sama. Jadi kami beralih ke daerah Balanipa, itu di daerah Napo. Nah, di sana ternyata wah ini yang banyak di sini praktik nilai-nilai itu, nilai-nilai yang kita mau lihat itu, nilai Malabi itu. Akhirnya lokasi penelitian kita itu berubah ke Pulau Mandar. Tadinya mau di Majene, ternyata data di Majene lebih banyak mengarahkan kita, informan di sana mengarahkan kita ke daerah Pulau Mandar atau daerah Balanipa sini. Nah, ini yang dimaksud bahwa selama proses-proses itu tentu sebagai seorang peneliti kualitatif ya kita betul-betul harus terbuka terhadap penemuan baru yang reflektif terhadap interpretasi data kita. Nah, ini yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif. Jadi kuantitatif cukup kulit-kulitnya saja kita lihat, nggak usah kita bahas lebih jauh lagi karena ada mata kuliahnya juga. Jadi teman-teman fokus saja dulu ke penelitian kualitatif, tapi tanpa melupakan ciri kuantitatif itu ya. Jadi kita ke kualitatif saya dulu, nanti mata kuliah berikut kita akan mungkin dosennya akan menjelaskan lebih jauh lagi tentang kuantitatif. Oke teman-teman, kita sambung materi kita di forum diskusi. Jangan lupa absen. Untuk hari ini kita cukupkan saja materinya. Teman-teman, kita bertemu di ruang diskusi ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.